Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa melanjutkan kegiatan yang masih diberikan. Pada saat ini kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah ilmu filsafat dengan dosen pengampun Dr. Muhammad Jofri MPD dan Mahmudin SSOS MSI. Nah, kami dari kelompok 6 beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu ada Firawati, ada Mutia Asy Asyura Tanawali, juga ada Mutmainah, ada Syukur Trihal Panjai, saya sendiri sebagai moderator, pemimpin jalannya pemaparan materi atau presentasi pada kali ini. Juga ada Adelia Parsari. Saya sebagai moderator sekaligus sebagai pembawa materi dari sebagian materi yang kami akan bawakan. Pada saat ini materi yang saya bawakan yaitu pengertian penalaran induksi. Langsung saja teman-teman, saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penalaran induksi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian penalaran induksi. Metode penalaran induktif atau induksi adalah metode yang dipakai dalam berpikir dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang mengandung pembuktian atau contoh-contoh fakta sifatnya khusus dalam menentukan kesimpulan yang sifatnya umum. Nah, penalaran serapan dari Jawa artinya nalar, di mana penalaran adalah aktivitas berkapasitas secara sadar menerapkan logika untuk mencapai suatu kesimpulan atau pendapat baru dari satu atau lebih keputusan pendapat yang telah diketahui atau premis, sehingga dapat mengambil keputusan. Dapat pula diartikan sebagai akal yang merupakan kapasitas secara sadar menerapkan logika dengan menarik sebuah kesimpulan dalam metodologi dari informasi baru atau yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan berbagai pola yang beragam bertujuan untuk mencari kebenaran. Nah, dalam penalaran juga merupakan proses berpikir yang bertolak dari ilmu empiris atau dengan pengamatan empirik yang positif dengan menghasilkan sejumlah konsep dan penjabaran. Nah, sedangkan ilmu berpendapat bahwa penalaran merupakan cara berpikir spesifik untuk menarik kesimpulan dari beberapa premis yang ada, sehingga tidak semua berpikir adalah bernalar. Nah, kegiatan berpikir yang bukan bernalar, misalnya mengingat sesuatu dan melamun. Nah, penalaran induktif didasarkan pada generalisasi pengetahuan atau pengalaman yang sudah kita miliki. Berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang kita miliki tersebut, dirumuskan atau disimpulkan suatu pengetahuan atau pengalaman baru atau dengan rumusan lain. Nah, induktif adalah proses penarikan kesimpulan universal berdasarkan pengamalan data, fakta, atau pengetahuan terbatas sebagai
premis yang kita miliki. Nah, jadi penalaran induktif adalah sistem penalaran yang menela prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada sebuah kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Nah, dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran adalah kemampuan untuk berpikir kritis dan analitis dengan tujuan untuk menarik simpulan berdasarkan proposisi-proposisi tertentu, baik secara dedukatif maupun secara induktif. Tetapi kebenaran penalaran induktif bukanlah suatu yang pasti, melainkan bahwa hanya sampai pada tingkat kemungkinan atau probabilitas semata. Dr. Aldister dalam Logic for Lawyers, A Guide to Clear Illegal Taking pada tahun 1992, sebagaimana dikutip oleh Ross tahun 2006, menyimpulkan bahwa kalkulasi penalaran induktif bukan benar, melainkan mungkin mendekati kebenaran. Meskipun bukan salah, kesimpulan yang dicapai oleh penalaran induktif tidak dianggap sebagai kebenaran. Itu adalah proposisi yang lebih mungkin benar daripada tidak. Nah, premis argumen induktif, entah berapapun jumlahnya, tidak menjamin kepastian penyimpulan induktif, karena dari data, fakta, atau proposisi singular yang terbatas tidak bisa dipastikan bahwa kebenaran penyimpulan induktif bersifat universal. Maka kebenaran penyimpulan induktif hanya sampai pada kemungkinan atau probabilitas semata. Ya, mungkin itu saja dari saya selaku moderator, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya Mutia Surat Tanawali akan melanjutkan materi dari Syukur Tiral Penjai. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang prinsip-prinsip penalaran induksi. B. Prinsip-prinsip dalam penalaran induksi, yaitu ada 4 macam yang terdiri dari 3 prinsip dari Aristoteles dan 1 prinsip dari George Leibniz. Prinsip penalaran dari Aristoteles yaitu yang pertama, prinsip identitas. Prinsip ini dalam bahasa Latin adalah principium identitatis. Prinsip identitas berbunyi, sesuatu hal adalah sama hal dengan hal lainnya. Dengan kata lain, sesuatu yang disebut P maka sama dengan P yang dinyatakan itu sendiri, bukan yang lain. Yang kedua, prinsip kontradiksi, di mana kontradiksi berbunyi sesuatu tidak dapat sekaligus dan hal itu bukan hal itu pada waktu yang bersamaan, atau sesuatu pernyataan tidak mungkin mempunyai nilai yang benar atau tidak benar pada waktu yang sama. Dalam arti kata lain, bahwa sesuatu tidaklah mungkin secara bersamaan, seperti W dan non-W. Yang ketiga, prinsip eksklusi, di mana prinsip ini adalah penyisian jalan tengah atau prinsip tidak adanya kemungkinan ketiga. Prinsip eksklusi tertii berbunyi, sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu maka tidak ada kemungkinan ketiga yang merupakan jalan tengah. Di samping itu, adapun satu prinsip, seorang filsuf Jerman Leibniz menambahkan satu prinsip, yaitu prinsip cukup alasan. Prinsip ini berbunyi,
Suatu perubahan yang terjadi pada sesuatu hal tertentu haruslah berdasarkan alasan yang cukup. Tidak mungkin tiba-tiba berubah tanpa sebab-sebab yang mencukupi. Baiklah, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan pada materi kali ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan beberapa materi yang telah dibahas oleh teman saya, yaitu tentang generalisasi induksi. Jadi, generalisasi induksi merupakan pembentukan gagasan atau simpulan atas dasar kejadian yang sudah pernah dialami sebelumnya. Jadi, dalam generalisasi induktif, penalaran dari premis-premis yang analog selanjutnya ditarik satu kesimpulan yang bersifat umum. Artinya, dari sifat-sifat individual yang analog bisa ditarik satu generalisasi umum atas semua individu itu. Jadi, generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Jadi, dalam hal ini, generalisasi yang dibentuk adalah jenis penalaran atau metode nalar induktif. Generalisasi induktif memang mengandung beberapa kelemahan, diantaranya penyederhanaan sesuatu yang sebenarnya memiliki kompleksitas tertentu ataupun penyamarataan. Kemudian, penarikan penalaran berdasarkan data yang sesuai dengan fakta dapat diperoleh melalui penilaian, pengamatan, dan hasil survei. Jadi, jumlah data atau fakta khusus yang dikemukakan harus cukup dan dapat mewakili. Jenis penalaran ini dimulai dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa khusus, teman-teman, kemudian menuju pada peristiwa-peristiwa yang bersifat umum. Contohnya itu misalnya bensin. Bensin adalah bahan bakar yang mudah terbakar, kemudian solar adalah bahan bakar yang mudah terbakar pula. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya semua jenis bahan bakar apabila terkena api akan mudah terbakar. Nah, itulah yang disebut dengan generalisasi induksi, di mana penarikan dari premis-premis yang ada. Jadi misalnya contoh kedua, teman-teman, misalnya Doni melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum, kemudian Jody melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum, kemudian Johan melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. Jadi dapat ditarik satu kesimpulan bahwasanya semua orang yang melanggar lalu lintas bukanlah orang yang menaati hukum. Nah, itulah yang disebut dengan generalisasi induktif. Kemudian generalisasi induksi dulunya itu disingkat dengan induksi saja, teman-teman. Jadi generalisasi induktif merupakan sebuah proses penarikan kesimpulan umum atau universal dari data, fakta, kenyataan tertentu atau berdasarkan proporsi singularnya. Jadi, proses penalaran generalisasi induktif bersumber dari prosedur kerja ilmu atau biasa disebut dengan science, yang dimana ilmuwan melakukan observasi atas berbagai data atau fakta tertentu, kemudian merumuskan hipotesis tentang hasil observasi atas fakta tersebut, teman-teman. Jadi perumusan hipotesis tersebut merupakan sebuah bentuk penalaran induktif. Kemudian hipotesis tersebut kemudian diuji secara terus-menerus atau biasa disebut abdukasi untuk menguji kebenaran dari data tersebut. Nah, jika para ilmuwan menemukan sesuatu yang selalu benar dalam setiap situasi dalam pengujian tersebut, maka ia menyimpulkan bahwa hal tersebut benar dalam hal atau situasi lain juga. Nah, itulah yang disebut dengan generalisasi induksi, di mana penarikan kesimpulan dari berdasarkan premis-premis yang ada. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai generalisasi induksi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas moderator. Saya akan membahas tentang analogi induksi. Analogi merupakan bagian dari penalaran induktif. Bagian penalaran induktif lainnya adalah generalisasi. Penalaran biasanya didefinisikan sebagai kegiatan, proses atau aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pertanyaan baru berdasar pada beberapa pertanyaan yang diketahui bahwa benar ataupun dianggap benar.
Pertanyaan yang diketahui benar ataupun dianggap benar itu biasanya disebut dengan premis. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa analogi merupakan bagian dari proses penarikan kesimpulan. Secara khusus, tulisan ini akan membahas tentang contoh-contoh analogi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembelajaran matematika. Proses berpikir analogi ada 4. Yang pertama, encoding. Yang kedua, inferring. Yang ketiga, mapping. Yang keempat, applying. Yang pertama, encoding atau pengkodean adalah mengidentifikasi masalah sumber dan masalah target dengan mencari ciri-ciri atau struktur masalah. Yang kedua, inferring atau penyimpulan adalah mencari keterkaitan yang terdapat pada masalah sumber atau dikatakan mencari hubungan low order. 3. Mapping atau pemetaan adalah mencari keterkaitan antara masalah sumber dengan masalah target dalam hal membangun kesimpulan dari kesamaan hubungan antara kedua masalah. Yang keempat, applying atau penerapan adalah melakukan pilihan jawaban yang cocok, berguna untuk memberikan konsep yang sesuai dengan membangun atau keseimbangan antara masalah sumber dengan masalah target. Itulah yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Faktor-faktor probabilitas dalam induksi. Faktor probabilitas adalah faktor yang menentukan tinggi atau rendahnya probabilitas konklusi induksi. Faktor-faktor probabilitas tersebut adalah faktor jumlah fakta, faktor analogi di dalam premis, faktor disanalogi di dalam premis, dan faktor luas konklusi. Adapun kaidahnya demikian. Yang pertama, faktor jumlah fakta yang dijadikan dasar penalaran induktif. Kaidahnya, makin besar jumlah fakta yang dijadikan sebagai dasar penalaran induktif, maka makin tinggi probabilitas konklusinya, dan sebaliknya. Yang kedua, faktor analogi. Faktor analogi adalah faktor yang sama yang terdapat dalam setiap premis. Kaidahnya, makin besar jumlah faktor analogi di dalam premis, maka makin rendah probabilitas konklusinya, dan sebaliknya. Dan yang ketiga, faktor disanalogi. Faktor disanalogi adalah faktor yang tidak sama atau beragam yang ada di dalam premis. Kaidahnya adalah makin besar jumlah faktor disanaloginya di dalam premis, maka makin tinggi probabilitas konklusinya, dan sebaliknya. Yang keempat, faktor luas konklusi. Kaidahnya, semakin luas konklusinya, maka semakin rendah probabilitas, dan sebaliknya.